Kaum muslimin, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pahala membaca dan mendengar Al-Quran yang ketiga. Sesuai dengan fungsinya, Al-Quran itu adalah sebagai penawar atau sebagai obat penyembuh bagi penyakit-penyakit mental. Di antara penyakit mental itu adalah malas, kesal, emosional, rakus, tamak, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Terjadinya situasi seperti sekarang ini, di mana manusia tidak peduli lagi halal dan haram, mengambil yang bukan haknya, itu bagian dari penyakit jiwa. Maka di dalam Al-Quran surat yang ke-10 ayat 57, Allah menyatakan, dan ayat ini disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pengajaran-pengajaran dari Rabb-Mu, penyembuh penyakit mental, penyakit yang ada di rongga dada, sebagai rahmat dan petunjuk bagi kaum yang beriman. Di dalam surat yang ke-17 Al-Isra ayat 82, Rasulullah menyampaikan ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Allah telah menurunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran ini, tidak semuanya, tapi sebagian dari ayat-ayat Al-Quran ini yang berbicara tentang penyembuhan penyakit-penyakit jiwa bagi kaum yang beriman, sebagai rahmat dari Allah. Maka membaca Al-Quran seharusnya mendapat pengajaran, dan pengajaran itu dipergunakan untuk mengobati penyakit jiwa. Lalu pahala yang mana yang mau dikirimkan ke orang mati dan yang mau kita kumpul-kumpulkan untuk ditimbang nanti di yaumil mizan? Inilah yang disembunyikan dan dibiarkan tersembunyi selama ini dan jauh dari dakwah. Semestinya orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, mendapatkan pengajaran sebagai obat mentalnya. Tentu orang yang membaca Al-Quran itu mentalnya menjadi sehat. Andaikan mental yang membaca dan mendengar Al-Quran sudah sehat karena mengikuti pengajaran Al-Quran, maka bangsa Indonesia ini, bahkan dunia ini, pasti akan menjadi surga yang ke-8. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah, jangan lagi mencari pahala-pahala yang tidak jelas dari membaca dan mendengar Al-Quran. Membaca dan mendengar Al-Quran itu tujuannya adalah untuk mengambil pelajarannya dan dipergunakan untuk mengobati penyakit jiwa. Apabila obatnya ini dimakan atau diaplikasikan, maka tentu jiwa-jiwa orang yang membaca dan mendengar Al-Quran akan sehat dengan sendirinya, dengan izin Allah menurut sunatullah. Barakallahu lana.